sebutkan satu sifat yang kalian warisi dari orang tua kalian. Misalnya, ibu mewarisi mata yang tipenya sipit karena itu keturunan dari ayah ibu yang memiliki darah Tionghoa. Nah, kepada yang pertama Larhati Azura. Saya memiliki rambut yang lurus karena ibu saya memiliki rambut. Dini Anggreni. Saya memiliki kulit yang matang sama kayak ibu. Ramadhani Trivina. Saya memiliki kulit sawo matang karena keturunan dari ayah. Rara Aulia. Saya memiliki rambut lurus dan tipis karena keturunan dari ibu. Gina. Saya memiliki keturunan tinggi dari ayah. Permata Sari. Saya memiliki kulit sawo matang keturunan dari ibu. Kalau Taskia Yuanda. Saya memiliki tinggi keturunan dari mama. Raisa. Saya punya bulu mata yang lebih keturunan dari ibu. Nora. Saya punya mata yang besar keturunan dari ayah. Suni. Saya memiliki tubuh tinggi keturunan dari ayah. Kalau Vero. Saya memiliki rambut yang ikal karena keturunan dari mama. Baik, ada yang tahu nggak kenapa ibu nanya sifat yang kalian warisi dari orang tua? Nah, kalau nggak tahu ibu kasih tahu. Nah, kita itu hari ini bakalan masuk ke materi tentang pewarisan sifat. Nah, di sini kita akan belajar tentang gen, alel, persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, ibu mau tanya dulu, kalian ada yang tahu nggak apa itu gen? Ibu jelasin, gen itu adalah kode atau instruksi dalam DNA yang menentukan berbagai sifat fisik dan fungsi biologis. Nah, misalnya itu gen yang mengontrol warna mata, yang memiliki variasi yaitu coklat, biru ataupun hijau. Nah, ibu kan udah jelasin tentang gen. Kalian ada yang tahu nggak apa itu alel? Baik, ibu akan jelasin. Alel di sini merupakan sisi lain atau bentuk alternatif dari gen. Nah, setiap individu ini mewarisi satu alel dari masing-masing kedua orang tuanya. Misalnya, untuk gen warna bunga. Nah, kita bisa memiliki alel merah sebagai yang dominan yang dilambangkan dengan huruf R besar. Nah, dan untuk alel yang resesif, untuk warna putih, nah itu dilambangkan dengan R kecil. Nah, untuk tanaman yang memiliki alel R besar atau R besar R kecil itu termasuk dalam dominan, sedangkan R kecil itu untuk yang resesif atau warna putih. Nah, baik, kita masuk ke persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini ialah persilangan dari satu sifat yang sama. Misalnya, jika dilihat dari sebelum itu ibu ada bawa kancing di sini. Nah, warna merah ini kita lambangkan sebagai yang dominan. Untuk warna putih ini untuk yang resesif. Nah, ibu bakal bikin persilangan di depan.
juga bunga mawar warna putih. Nah, bunga mawar warna merah kita ibaratkan dengan R besar karena dia adalah dominan. Sedangkan untuk mawar putih kita lambangkan dengan R kecil karena dia bersifat resesif. Nah, untuk F2-nya itu ialah persilangan dari R besar dikali disilamkan dengan R kecil, maka mendapatkan hasil R besar R kecil. Kita akan membuat tabel coordinatnya, yaitu R besar R kecil disilamkan dengan R besar R kecil. Maka di sini yang R besar ialah dominan, R besar R kecil adalah dominan, R besar R kecil dominan, sedangkan R kecil adalah R resesifnya. Jadi perbandingannya berapa? 3. Nah, benar. Nah, kalau dalam bentuk persentase, Ibu tanya berapa persenan untuk mawar yang dominan? 75%. Ya, benar. Nah, sekarang Ibu mau jelasin tentang persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini ialah persilangan yang melibatkan dua sifat sekaligus. Misalnya, kita menyilangkan mawar merah dengan mawar putih dan bentuk bulat mawar merah dan mawar putih. Nah, dengan bentuk yang berbeda. Misalnya yang merah kita ganti pengibaratannya. Nah, misalnya kita menggunakan biji kacang. Nah, yang kacang hijau itu untuk yang dominan, sedangkan kacang merah itu untuk yang resesif. Nah, dan untuk bentuknya itu yang bulat itu adalah dominan, yang keriput adalah yang resesif. Nah, Ibu akan menjelaskan di depan tulis.
yang bisa? Iya Bu. Nah, baik, apa yang dituliskan oleh temannya sudah benar. Nah, di sini cara kita untuk menghasilkan sebuah tabel seperti di papan tulis. Nah, kita kan mempunyai biji hijau bulat dan biji merah keriput. Nah, hijau bulat ini kan dia dominan, jadi diwakilkan oleh R besar dan B besar. Sedangkan merah keriput ini bersifat resesif dan diwakili oleh R kecil, B kecil. Nah, untuk ini adalah persilangan dari dominan dan resesif menghasilkan R besar B besar, R besar B kecil, R kecil B besar, R kecil B kecil. Nah, di sini kita silangkan seperti ini. Nah, R besar dengan B besar, maka ini hasilnya. Begitupun seterusnya. Nah, ada yang tahu nggak berapa perbandingan dari diagram yang ada di papan tulis? 9:3:1. Nah, benar. Nah, 9 itu yang bersifat apa? Nah, sedangkan yang satu ini ialah yang bersifat resesif. Kita bisa membuat penjabarannya, misalnya R besar B besar ini mewakili biji hijau. Untuk R besar B besar B kecil itu mewakili hijau bulat juga. Nah, yang seperti ini kan yang keriputnya ini ya B kecil. Jadi ini bersifat hijau tapi dia keriput karena yang bulatnya itu di sini B kecil bersifat resesif. Nah, baik, di sini Ibu bakalan bagi dua kelompok untuk melakukan percobaan monohibrid. Nah, di sini Ibu mempunyai uang koin yang telah Ibu beri sisinya. Ini ada M besar, ini ada M kecil. Nah, M besar ini mewakili yang dominan, yang M kecil ini bersifat resesif. Nah, kalian akan seperti melakukan guncangan. Nah, yang kalian keluarkan itu nanti kalian catat di buku masing-masing, per kelompok saja perwakilan. Nah, itu kalian melakukan percobaan selama 4 kali ya. Baik, Ibu kasih 10 menit untuk kalian melakukan percobaan. Ya.
melakukan percobaan tentang monohibrid dengan menggunakan koin. Nah, hasil pelemparan pada yang pertama itu menghasilkan M besar M kecil. Nah, ini bersifat dominan. Sedangkan M besar ini bersifat dominan juga. Nah, M kecil bersifat resesif, M kecil bersifat resesif. Maka perbandingannya 2 dibanding. Nah, baik. Sepertinya cukup materi kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah, yaitu mencatat cari satu contoh pewarisan sifat dalam keluarga kalian yang kayak misalnya dari ayah turun ke dari kakek turun ke ayah turun ke kalian. Nah, itu dicatat di rumah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya tolong dikumpulkan ke Ibu. Nah, semoga materi hari ini dapat kalian ingat sampai kalian nanti sampai dewasa, karena pewarisan sifat ini sangat penting ya. Nah, baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.